Rencana redenominasi yang memaksa setiap warga negara menukar uang lama ke uang baru adalah jendela emas bagi negara untuk mengintip, melacak, dan membekukan kekayaan ilegal ini. Iya. Itu kan kedeteksi loh. By the way, kita mau beli foreign currency aja, bank itu lapor ke bank sentral. Iya, betul. Tiap minggu mereka kasih laporan. Kita berapa jual dolar berapa, kita jual dolar Singapura berapa, jual euro berapa. Jadi bisa dideteksi. Jika Anda pikir rencana redenominasi atau penyederhanaan mata uang rupiah hanyalah tentang menghilangkan nol di rupiah, Anda salah. Itu hanyalah tampilan luar, teman-teman. Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Yudi Sadewa menurut saya sedang meluncurkan siasat jenius yang jauh lebih kejam dan cerdik daripada penangkapan buronan Interpol manapun. Ini adalah perangkap fiskal yang dirancang untuk menghancurkan oligarki hitam dan kekayaan terselubung para mafia korupsi dari akarnya. Saat ini uang tunai triliunan rupiah milik para mafia dan koruptor itu tersembunyi di brankas, di bunker, atau di bawah kasur mereka, jauh dari pantauan bank dan pajak. Uang ini adalah hasil dari korupsi, tambang ilegal, lahan ilegal, sawit ilegal, dan lain sebagainya. Purbaya sedang menyiapkan perangkap maut di sini. Rencana redenominasi yang memaksa setiap warga negara menukar uang lama ke uang baru adalah jendela emas bagi negara untuk mengintip, melacak, dan membekukan kekayaan ilegal ini. Mari kita bongkar skenario yang tidak terpikirkan ini, teman-teman. Bagaimana Prabowo dan Purbaya akan menggunakan penyederhanaan rupiah untuk menjebak, melacak, dan menyita kekayaan haram triliunan rupiah. Seperti yang sudah kita bahas, redenominasi adalah penyederhanaan mata uang rupiah. Misalnya dari 1.000 menjadi 1 rupiah tanpa mengubah daya beli. Namun proses ini melibatkan 2 tahap kritis yang menjadi kunci jebakan bagi mafia. Yang pertama adalah masa transisi dan yang kedua adalah phasing out. Proses ini bisa memakan waktu hingga 6 tahun ya teman-teman. Selama masa ini, semua uang tunai lama yang disimpan mafia harus keluar dari persembunyiannya untuk ditukarkan di bank. Atau uang itu akan kehilangan nilai selamanya. Lalu bagaimana caranya menjebak para mafia ini lewat kebijakan, teman-teman? Yang pertama bisa melalui mekanisme pelaporan wajib di atas batas. Maksudnya, bank dan lembaga keuangan bekerjasama dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Kedua lembaga ini memperlakukan mekanisme pelaporan ketat untuk penukaran uang tunai di atas batas tertentu. Misalnya, penukaran di atas 500 juta atau 1 miliar misalnya. Yang kedua, melalui identifikasi sumber kekayaan. Ketika mafia atau kaki tangan mereka datang menukar uang tunai dalam jumlah yang banyak, mereka akan secara otomatis terekam dan wajib menjelaskan sumber kekayaan tersebut. Mafia tentu tidak bisa menjelaskan uang itu berasal dari markup proyek atau tambang ilegal, teman-teman. Yang ketiga, melalui pelacakan real time. PPATK memiliki sistem yang mampu mendeteksi Cash Transaction Reports atau CTR. Saya belikan dulu nih emas, belikan dulu mata uang dolar Amerika, dolar Singapura, gitu gimana? Oh gampang. Gimana? Lakukan pembatasan. Pembelian? Iya. 1 bulan masa penukaran. 1 bulan Antam tahan barang, nggak ada masalah. Emas nilainya nggak busuk, nggak bekarat. Kan kita 1 pintu nih emas kita nih di Antam. Tutup keran, nggak usah jual. Tahan aja, ada masalah enggak. Orang nggak makan emas juga nggak ada masalah. Tahan itu 1 bulan. Transaksi foreign currency dibatasin kecuali buat bisnis PT. Orang ekspor impor batu bara atau orang ekspor impor barang dan jasa, jelas. Tapi tiba-tiba Benix kucuk-kucuk nggak pernah transaksi ke Singapura, kalau tiba-tiba 7 juta dolar dia kirim atau belanja duit. Itu kan kedeteksi loh. By the way, kita mau beli foreign currency aja, bank itu lapor ke bank sentral. Tiap minggu mereka kasih laporan. Kita berapa jual dolar berapa, kita jual dolar Singapura berapa, jual euro berapa. Jadi bisa dideteksi itu. Di bawah payung undang-undang redenominasi nantinya, otoritas akan memiliki kewenangan lebih untuk menunda penukaran dan segera membekukan aset jika sumber dana mencurigakan atau tidak sesuai dengan profil pendapatan wajib pajak mereka. Dan teman-teman, siasat ini memaksa para mafia ini untuk memilih 2 opsi sebenarnya, dan keduanya akan merugikan mereka. Opsi yang pertama, uang mereka itu ditukar.
Dan jika ditukar, kekayaan ilegal mereka terlacak sumbernya, dipertanyakan, dan aset mereka bisa disita oleh aparat hukum, terutama dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung atau KPK. Yang kedua, kalau mereka tidak menukarkan uang itu, maka uang tunai triliunan mereka yang lama akan menjadi tumpukan kertas sampah yang tidak bernilai. Kekuatan finansial mereka hancur total tanpa perlu penyelidikan yang panjang di sini. Mafia dan oligarki hitam bukanlah musuh bodoh tentunya teman-teman. Mengetahui deadline redenominasi, mereka akan bergerak cepat dan cerdik untuk mengibuli siasat Prabowo dan Purbaya ini. Perang ini adalah duel kecerdasan sebenarnya, dan siapa yang paling cepat. Strategi pertama yang bisa dilakukan oleh mafia ini adalah strategi pecah kontainer ya, atau smurfing skala besar. Mafia tahu PPATK akan mengawasi transaksi besar. Siasat tandingan mereka adalah memecah uang tunai triliunan mereka menjadi transaksi kecil-kecilan, jauh di bawah batas pelaporan wajib. Modus operandinya seperti ini teman-teman. Mereka akan merekrut ribuan kurir penukar yang terdiri dari jaringan bawah tanah atau masyarakat miskin yang masing-masing hanya menukarkan 50 juta hingga 100 juta. Ribuan transaksi kecil ini jika dikumpulkan bisa menyalurkan triliunan rupiah lama menjadi paruh tanpa memicu alarm dari CTR di bank. Ini adalah teknik smurfing, mencuci uang kecil-kecil dalam skala nasional atau dalam skala besar. Kedua, mereka bisa memindahkan aset. Mafia tidak hanya menyimpan uang di bank atau di brankas. Sebagian besar kekayaan ilegal mereka ada dalam bentuk komoditas yang mudah dipindah tangankan atau tidak terdaftar di bank. Sebelum passing out atau menukarkan rupiah lama, mereka akan menggunakan uang tunai lama itu untuk membeli komoditas ilegal yang sulit dilacak seperti emas batangan ilegal, ada berlian atau bahkan narkotika yang nilainya stabil. Ketika uang lama menjadi sampah, mereka tetap memiliki aset fisik yang bisa dijual kembali setelah masa transisi nanti atau ditukar dengan mata uang asing di pasar gelap. Karena jika mereka segera menukarkan itu ke mata uang asing, pasti akan terlacak melalui transaksi di PPATK. Ada semacam aliran rupiah keluar dari tanah air dan itu pasti bisa dilacak oleh PPATK. Yang ketiga, ancaman terbesar bagi siasat Purbaya adalah korupsi di internal sebenarnya. Caranya mafia akan menyogok oknum bank atau oknum di PPATK sendiri untuk melewati atau memutihkan penukaran uang lama mereka. Dengan sogokan yang jauh lebih kecil dari nilai kekayaan yang akan hangus itu, mereka bisa menukarkan uang lama dalam jumlah besar di malam hari atau dalam waktu-waktu yang tak terduga tanpa pelaporan menggunakan jaringan bank yang sudah mereka kuasai. Siasat ini menegaskan bahwa redenominasi oleh Purbaya dan Prabowo adalah tindakan kedaulatan geoekonomi yang menjadi bagian integral dari agenda reset ekonomi yang sedang dilakukan Prabowo. Namun ini juga pertarungan real time melawan kecerdasan dari para kriminal-kriminal ini. Dan saya yakin teman-teman kalau itu jadi dilakukan, Prabowo dan Purbaya pasti sudah mengetahui siasat tandingan ini. Karena itu redenominasi harus didampingi oleh dua kebijakan lain yang dikontrol langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya. Pertama, penguatan PPATK dan teknologi pajak. Undang-undang redenominasi yang nantinya akan disahkan itu harus memasukkan klausul penguatan teknologi pelacakan dan peningkatan hukuman bagi orang yang melakukan smurfing atau korupsi perbankan saat masa transisi nanti. Kedua, penyerangan aset fisik. Perang melawan tambang ilegal, penyitaan lahan, dan pembekuan aset luar negeri harus terus digencarkan sehingga strategi barter aset mereka menjadi sia-sia. Saya lebih setuju kalau rencana redenominasi atau penyederhanaan mata uang rupiah ini harus diarahkan ke sana teman-teman. Redenominasi adalah perangkap yang dibuat oleh negara yang memaksa musuh untuk bergerak. Meskipun mafia mencoba akan membalasnya dengan teknik smurfing atau berkolusi dengan orang dalam, langkah berani Prabowo Purbaya ini telah menciptakan resiko tertinggi bagi kekayaan haram mereka. Ini adalah pertarungan kecerdasan antara kebijakan fiskal yang bersih melawan kejahatan keuangan yang kotor. Jika teman-teman punya pandangan lain, silakan berbagi pendapat di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.